Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil kullah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-ayah, sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin Majelis Taklim At-Tauhid yang kami muliakan, wabil khusus Sohibul Bait, Mas Dwi sekeluarga dan para sesepuh yang hadir pada malam hari ini. Marilah kita pertama haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan senantiasa Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Sampai detik ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuwajahah dalam rutinitas kita membaca dzikir Ratibul Hadad dan Yasin dan Tahlil dan seterusnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan urusan dunia kita dan akhirat kita. Sebelumnya mari kita baca suratul Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab Adabul Sulukil Murid, yaitu Habib Alwi Al-Haddad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ala alihi wasallam. As-Sakandari wa Tamadul Syekh Ahmad bin Ahmad Al-Ghazali wa Tamadul Syekh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Jami' Usuli Mafuri Muslim Salatin wa farallahu junubahum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bab fasal awal nih, halaman 4 yang punya halamannya, punya kitabnya. I'lam anna awwala tariqi ba'itun qawiyyun yuqdafu fi qalbil 'abdi yuz'ijuhu wa yuqlihi wa yahuthuhu 'ala al-iqbali 'ala Allah wad daril akhirah. Fasal pertama ini tentang i'lam, ketahuilah bahwasanya pada permulaannya untuk membangkitkan, untuk mengajak seorang hamba, ini thorik itu adalah jalan ya, bahwasanya permulaan seorang hamba itu ada gerak hati yang ditaruh pada seorang hamba. Jadi ada sebuah kerentek, ada sebuah dorongan yang sangat kuat ke dalam hati hamba tersebut, dan di situ digiring untuk mengajak ke jalan Allah ya. Jadi dalam hatinya Allah meletakkan pada hati seorang hamba itu digiring ya. Diletakkan ada niatan yang kuat, keinginan yang kuat agar hamba tersebut betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya hatinya digiring untuk ingat kepada akhirat. Nah, jadi nikmat yang sangat luar biasa yang bagi kita yang digerakkan untuk jalan akhirat, itu orang-orang pilihan bagi kita ya. Jadi hal seperti ini yang kita alami pada malam hari ini itu adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Kita digerakkan oleh Allah untuk berkumpul, untuk menuju jalan Allah. Salah satunya nggih dzikir, ngene mau hadir di majelis taklim, hadir di majelis ilmu. Ini oleh Allah digiring untuk mengarah ke sana. Jadi orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa 'alal i'radi 'anid dunya wa 'ammal khalqu wa 'amma al khalqu mashghulun bihi min imaratiha wa jami'iha wa tamattu'i bi syahwatiha wal igtirari bi zakharifiha. Dan kemudian hamba tersebut
digiring untuk berpaling dari dunia. Artinya bukan melupakan dunia semata-mata, bukan untuk menghilangkan dunia. Kita hidup dunia. Ini artinya itu tidak menaruh dunia di dalam hatinya berpaling pada dunia. Ini dunia hanya ada di genggaman saja, ada di tangan saja, tidak ditaruh di dalam hatinya. Ini hamba-hamba tersebut digiring. Bahwasanya yang terlihat di alam yang kelihatan seperti ini, di kasat mata ini, selalu timbul langsung nyambung ke akhirat. Langsung nyambung ke apapun yang terjadi di muka bumi, apapun yang kita hadapi, entah itu berbagai kehidupan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berumah tangga dan sebagainya, selalu hatinya terhadap akhirat nyambungnya. Ini orang-orang yang betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu dan berpaling dari sesuatu yang menyibukkan, yang dimana manusia itu semuanya sibuk untuk mengumpulkannya dan enak-enakan, selalu mengambil nikmat dengan syahwatnya dunia itu tadi. Jadi berpaling dari dunia dan berpaling dari apa yang bisa menyibukkan terhadap dunia. Ya. Memang dunia itu terkadang menghilangkan kefokusan kita. Kita susah untuk fokus ya, karena hati itu adalah satu ya. Hati itu adalah satu. Kalau kita isi sesuatu ya, sesuatu misalkan sebuah gelas kita isi dengan kopi, terus maka kalau diisi dengan minuman yang lain, maka gelas tersebut harus dibuang dulu isinya atau dihabiskan dulu. Nah, kalau kita campur, maka rasanya akan nggak jelas rasanya. Misalkan sebuah gelas sudah berisi kopi, kita campur dengan jeruk misalkan, maka rasanya nggak tahu, kacau. Begitu juga hati yang ada di dalam tubuh kita, yang ada dalam diri kita masing-masing. Kalau kita isi dengan akhirat, cenderungnya ke akhirat. Tapi kalau kita isi dengan dunia, ya bertolak belakang. Gitu. Nah, bagaimana menjaga hati kita akan selalu ingat kepada akhirat, karena hidup yang sesungguhnya adalah darul akhirah, desa akhirat itu ya di sana kita hidup sesungguhnya. Ya betul lah. Awal mulanya nggak ada bentuk kematian. Kematian adalah awal dari sebuah perjalanan hidup kita yang sesungguhnya. Ya. Maka bagaimana coba berupaya kita tergantung kita mau pilih selamat atau tidaknya. Maka orang yang akalnya cerdas, akalnya orang yang sempurna, mau berpikir, maka dia memikirkan sesuatu yang hidupnya yang nyata. Hidup yang nyata adalah akhiratnya. Karena dunia hanya fana. Kenikmatan-kenikmatan yang kita alami ya wis begitu-begitu saja. Kenikmatannya terbatas, ya, terbatas. Ya wis cara dawe guru kita, sang dosen kita, ya kenikmatannya sak kelenteng, terus kemudian apa siksane sak seketik rendeng, ya. Sering beliau dawuhkan seperti itu. Ya, memang betul. Ya seperti halnya wis kayak makanan atau apa, semuanya sekejap saja, makanya memang fana. Kemudian wahadzal ba'itsu min junudillahi al-batinati wa huwa min nafhatil inayati wa a'lamil hidayah wa katsiran ma yuftahu bihi 'alal 'abdi 'inda takhwifi wa targhibi wa tashwiki wa 'inda an-nadhari ila ahlillah wa ahlillahi ta'ala wa nadhari minhum wa qad yaqa'u biduni sababin. Kemudian perkara yang bisa membangkitkan seorang hamba itu adalah bagian dari tentaranya Allah yang berupa batin. Jadi yang bisa membangkitkan hati kita bergerak untuk menuju jalannya Allah itu bagian dari tentaranya Allah. Jadi kalau Allah sudah bergerak menaruhkan hatinya menggerakkan seorang hamba, maka ini betul-betul orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya terus berpikir tentang dunia, tentang akhirat, tentang akhirat. Ini dibersihkan dulu. Wa huwa min nafahatil inayati wa alami al-hidayati. Dan perkara yang membangkitkan inilah adalah sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa hidayah, diberi pertolongan. Selain mendapatkan hidayah, kita mendapatkan inayah,
Ya, terkadang orang itu sudah mendapatkan petunjuk, sudah mendapatkan ilmu, tapi namun belum mendapatkan pertolongan, ya. Belum mendapatkan taufik, ya. Inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ngaji-ngaji tok gitu loh. Tapi perubahan dalam kehidupan belum dikasih kemudahan. Nah, ini harus kita waspadai nggih dari diri kita masing-masing. Monggo kita selain ngaji nggih dawe guru kita ya sering dipraktekkan, hasilnya itu dipraktekkan. Sedikit apa yang kita pelajarin kita nggih bersama-sama kita untuk menuju jalannya Allah ya. Memang harus larinya harus ke sana. Wa katsira ma yuftahu bihi 'alal 'abdi 'inda takhwifi. Dan sesuatu yang bisa membangkitkan hamba itu bisa berubah dengan menakut-nakuti diri kita. Karena dengan seorang hamba itu takut, pasti dia akan bergerak untuk menuju ke sana. Bagaimana berupaya kita selamat. Sering kita membaca ayat-ayat Allah, bagaimana? Apakah kita selamat apa enggak? Amal kita diterima apa enggak? Karena yang pertama memang harus belajar dulu, ya. Ya. Ini ada hadisnya itu bahwasanya seluruh manusia itu adalah celaka kecuali orang-orang yang berilmu. An-nasu kulluhum halaka, ya. Seluruh manusia itu celaka kecuali orang yang mau berilmu atau belajar. Dan orang yang berilmu itu semuanya celaka kecuali orang-orang yang mau mengamalkannya. Dan orang yang mengamalkannya itu juga celaka kecuali orang-orang yang ikhlas dalam amalnya. Dan sudah dalam posisi ikhlas masih harus khawatir dengan apa yang diberikan Allah. Kira-kira amal yang kita kerjakan kira-kira diterima oleh Allah apa enggak. Jadi semuanya harus tergantung Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengupayakan memaksimalkan kita untuk terus belajar dan belajar, menakut-nakuti diri kita. Memang ini ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut ya. Ditakuti di amal kita diterima apa enggak dalam setiap hari, berapa waktu yang kita gunakan untuk beribadah, berapa kali yang kita gunakan untuk ada maksiatnya ya. Dawe Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa yang enggak bermaksiat dalam satu hari itu merdeka bagi dirinya ya, hari raya bagi dirinya nggih. Saestu nggih. Sampai hari ini maka mau orang yang mau mengintrospeksi dirinya dari tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ini insyaallah kita akan sedikit hisab kita ya, sedikit hisab kita bagaimana mengupayakan diri kita agar selamat. Ini yang harus kita selamat tak pun insyaallah nggih. Apalagi sudah bisa menuju jalannya Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat dari neraka pun nggih. Insyaallah bisa. Takut-takutin. Memang harus seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita kerjakan kita harus condongkan kemana? Yang kita lakukan ini harus kita pertimbangkan, baik dari lisan, baik dari tangan, baik semuanya anggota kita condongkan kepada agama, sesuai dengan agama tersebut ya. Ini orang yang mau berpikir seperti itu. Kalau saya berpikir itu bahwasanya manusia itu banyak celaka karena sifatnya itu punya sifat terburu-buru. Nah, ini yang kadang-kadang itu sifat manusia yang banyak mencelakakan itu adalah sifat terburu-buru. Buru-buru memvonis, buru-buru menghakimi, buru-buru menjawab, buru-buru untuk mengeklaim dan sebagainya, buru-buru macam-macam ya. Belum kita tabayun apa yang dipermasalahkan langsung. Nah, itu sifat manusia. Kadang-kadang langsung menghakimi, oh ini orang gini, memandangnya dari segi dohir saja. Maka orang yang mau berpikir masih mentabayuni apa sih yang ada di dalamnya, apa manfaatnya, apa mudaratnya. Nah, ini bagi orang-orang yang beriman selalu waspada dan selalu hati-hati. Kemudian bisa juga dengan rasa cinta, artinya demen kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta, ingin masuk surga atau demen kepada makhluknya, pada surga misalkan. Bagaimana membayangkan bisa membangkitkan diri untuk semangat untuk ibadah. Membangkitkan diri kita untuk selalu istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini hadiahnya seperti ini jaminannya seperti ini. Ya. Kemudian wa inda nadhuri ila ahlillah, kemudian melihat kepada ahlinya Allah Subhanahu wa taala di situ ya. Para ulama yang kita
Bisa jadi kita melihat fotonya itu langsung menyambungkan kita kepada Allah Subhanallah. Bagaimana akhlak-akhlak beliau, bagaimana kehidupan sehari-hari beliau. Ini kita langsung membangkitkan giroh kita, langsung ingat kepada akhirat. Ini ulama-ulama akhirat. Ulama akhirat biasanya kalau kita langsung pandang sekali saja langsung gitu. Ingat kepada akhirat subhanallah. Ya. Kemudian waqad yaqa'u biduni sababin. Dan terkadang hidayah ataupun bisa orang-orang itu menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala atau termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sesuatu yang membangkitkan di situ tidak ada sebab. Jadi betul murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihan. Bagi kita yang masih sering belajar, banyak kehidupan dunia dalam kita, harus sering ngaji, sering belajar. Kumpul dengan orang-orang yang alim, yang ngerti tentang ulama, betul-betul ulama akhirat. Ini langka sekali sekarang, untuk zaman sekarang untuk dicari, tapi pasti ada dalam setiap wilayah itu pasti ada. Ini ulama-ulama yang selalu mengingatkan kita hirah kepada akhirat, ingat selalu kepada akhirat. Wa ta'arudu linafhati ma'murun bihi wa muraqabun fihi wal intidharu wal irtiqabu biduni ta'arudi wa luzumil babi humkun wa ghabawatun. Wallahu a'lam ya. Niki. Adapun menjemput sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sangat diperintahkan. Ya. Menjemput kemudian cinta. Ya. Bagaimana kita menjemput hidayah? Ya cara-cara satunya hadir dalam majelis ilmu, cinta kepada para ulama, terlalu berkumpul kepada para ulama, disodorkan kehidupannya cocok tidak dalam kehidupan kita dengan ditanyakan kepada beliau-beliau. Memang ada dicanangkan. Memang kita kalau orang mau membenahi diri, membengkeli diri, itu harus yang pertama sering ngaji. Yang kemudian menanyakan kehidupannya, yang saya lakukan kira-kira benar apa enggak? Nah, kalau sekedar ngaji tok, habis gitu biasanya hilang. Tapi kalau betul-betul menservis dirinya, ini tanyakan, apa permasalahan dalam diri saya? Seperti itu. Jadi kalau servis bareng-bareng kan kayak kurang maksimal. Tapi kalau servis satu-satu, nah, pripun kayak begini kehidupan saya, kurang apa? Insya Allah hasilnya lebih banyak daripada berjamaah gitu loh. Ini kula nggih nate seperti itu. Memang pahit nggih. Jamu niki nggih rasane pahit, getir, terus kadang menyengat dalam hati kita. Pi amri awake dhewe selamat itu. Memang seperti itu. Ya, namanya jamu nggih pahit. Tapi marang ngombe jamu sehat. Ya. Ini nggih salah satu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun menunggu hidayah tanpa kita menjemput ngenteni tok gitu. Wis tak enteni mungis durung wayahe diwai ora diwai ngono misalkan seperti itu. Itu termasuk orang-orang yang kebujuk, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang bodoh ya. Kayak kita kerja ngenteni tok. Mbok menawa entek elek rezeki memang enggak bisa diatur ke arah sana gitu. Kadang-kadang ya makomnya lain gitu. Kalau masalah hidayah memang kita yang harus menjemputnya. Harus menjemput kita kemana, bagaimana mengupayakan kita selamat. Nggak mungkin guru datang langsung ke rumah kita masing-masing ya. Ada aja tapi kadang-kadang kita yang langka gitu. Makanya harus kita sering menjemput hidayah dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kumpul para ulama ya. Melihat orang-orang soleh, terus melihat kejadian yang ada, apa yang terjadi di muka bumi ini. Insya Allah kalau mau berpikir pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dari sebuah sesuatu yang kita lihat, ya misalkan keburukan pun ya, itu bisa jadi pelajaran bagi kita. Ya, misalkan ada orang yang keburukan misalkan. Keburukan kita bisa belajar. Kenapa? Ya kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Kalau saya mengerjakan seperti itu, maka ya saya nggak ada beda dengan mereka. Ya, kalau mereka membunuh atau mencuri dan sebagainya, kita mengikutin. Bukan malah kita omongin, kita gosipin. Wow, itu orang nggak baik gini-gini. Kita ambil hikmahnya. Ternyata walaupun yang digerakkan Allah hanya seperti itu, kita ambil hikmahnya. Ini bagi orang-orang yang mau
berpikir, nggak langsung mengeklaim secara kasat mata, langsung diambil hikmahnya. Kemudian kaifa waqad qala alaihi salatu wasalam inna li rabbikum fi ayamin dahrakum nafhatin ala fata'ridulaha. Ya. Kemudian sesungguhnya apakah kalian tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan hidayahnya. Nanti dalam setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menurunkan hidayahnya kepada kita. Dan kalau kita tidak mau menjemputnya pada pemberian Allah Subhanahu wa taala, nah, maka kita tidak akan mendapatkannya. Jadi dalam setiap malam Allah itu membentangkan tangannya. Apakah dari hambaku yang mau beristighfar, apakah dari hambaku ingin sholat, apakah hambaku ingin diampuni dosanya. Setiap malam itu Allah menjemput kita. Kita kadang-kadang yes, awake dhewe kan sering lalai nggih. Abot untuk terutama diri saya sendiri. Nggih, abot untuk ke sana ya Allah. Astagfirullahaladzim nggih. Nanti setiap hari Allah itu menurunkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Tapi kalau kita nggak mau menjemputnya, ya nggak dapat. Ya. Allah bagi-bagi diskon, Allah bagi-bagi semuanya. Terus kita mengabaikannya, ya nggak dapat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man akramahullahu bihadzal ba'id asy-syarif falya'rifu qadarahu al-munif wal ya'lam annahu min a'dhami ni'amillahi ta'ala alaihi allati la yuqdaru qadaruhu wa la yublagu syukruhu falyuballigh fi syukrillahi ta'ala ala ma manahahu wa aulahu. Kemudian barang siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian seperti ini yang mulia ini, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya digerakkan selalu ingat kepada akhirat, hatinya selalu diingatkan kepada akhirat, terus cenderung kepada akhirat. Maka ketahuilah bahwasanya itu adalah derajat yang paling luhur, ya. Derajatnya yang paling luhur. Karena kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan kita digerakkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, digerakkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang hakiki. Jadi beruntung sekali bagi kita bisa digerakkan hadir di majelis taklim, digerakkan untuk bisa berkumpul dengan orang banyak. Maka jangan sia-siakan kesempatan nggih. Belajar nggih, niki nggih. Tasih belajar ya jeneng kathah tiyang alim ya. Allahu a'lam bishawab. Ya jane dereng wekdal ngeten niki. Jadi monggo dengan seperti ini saya mensupport sami nggih, belajar diri saya pribadi untuk menggairahkan kita untuk selalu ingat kepada akhirat. Bagaimana upayanya kita selamat. Kita selamatkan diri kita, ya. Qu anfusakum wa ahlikum naro, ya. Jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Bagaimana para amil selamat, ya. Dan waquduhan nas wal hijarah. Ya. Dan bahan bakarnya itu adalah manusia, ya. Jadi kita menjadi bahan bakar, bukan yang dibakar, jadi bahan bakar bersama dengan batu. Ini Allah, gimana? Mau kita kena apa ya? Kalau kita mau mengintrospeksi diri kita, ini kan kita bermaksiat, langsung kita hukum, misalkan tangan kita, misalkan mencuri gitu, kita hukum kita sendiri tangan kita, langsung dibakar misalkan, atau dipanasin dengan korek, bagaimana rasanya? Wallahu a'lam. Seperti itu. Insya Allah ada di sebuah contoh itu seperti itu. Petinju kalau nggak salah itu, yang diibaratkan seperti itu, langsung di contoh bawa korek dalamnya, padahal nggak ngerokok. Jadi kalau kita berbuat maksiat langsung dibakar apanya gitu. Ini untuk mengekang diri kita. Banyak macam-macamnya para waliullah itu untuk mengekang dirinya agar selalu tidak bermaksiat. Ada yang menggali kubur di dalam kamarnya itu, menggali tanah. Bagaimana rasanya di dalam sana? Atau kita bisa jadi ya gitu ngoten. Ning omahe digambari apa ngono. Hasilnya untuk membangkitkan diri kita agar kita selalu ingat kepada akhiratnya. Bagaimana mengupayakan ini? Bisa jadi foto-foto para ulama, para orang-orang soleh. Atau digambari makam gitu misalkan. Kadang-kadang ya kadang-kadang kita lalai kan. Kadang kita ada orang meninggal pun kadang-kadang masih banyak yang apa namanya bercanda dan sebagainya, masih kayak orang meninggal itu sudah biasa gitu. Padahal itu pelajaran bagi kita. Suatu saat kita akan disepertikan seperti itu, ya.
Jadi selayaknya bagi seorang hamba itu selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Nah, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diberikan Allah itu baik buruk menurut pandangan kita ataupun berupa kebaikan, itu semuanya ada hikmahnya di dalamnya, ya. Ada hikmah. Sebenarnya nggak ada yang sia-sia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita mensikap waduh, ngeluh dan sebagainya gitu. Padahal itu untuk menambah kekuatan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan iman kita agar kita selalu teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dikasih musibah, ya, kadang-kadang. Masa musibah itu adalah menggugurkan dosa kita, ya, menggugurkan dosa kita. Kalau orang masih mengeluh berarti dia masih sama halnya dengan orang berkata, kenapa dosaku diampuni gitu kan? Kenapa dosaku saya diampuni? Ya. Ini belajar nih. Memang kadang-kadang manusia kalau lupa wis malah kacau balau. Tapi kalau kita selalu nyambung kepada akhirat, selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bahwasanya mengingat Allah Subhanahu wa taala itu hati akan tenang. Oh, ternyata wis digawe ngene mbek Gusti Allah. Oh, ternyata diciptakan Allah seperti ini. Pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang tidak ada hikmahnya. Ya. Ya. Ya, wal ya'lam annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala 'alaihi allati la yuqdaru qadaruha wa la yublagu syukruhu. Ya, dan sepatutnya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sedikit lagi, wa 'alal muridi ayyajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi. A'ni hadzal ba'its fa taqwiyatuhu bi dzikrillah wal fikru fi ma indallah wal mujalasatu li ahlillah wa hifdhu bil bu'di anil mujalasatil mahjubina wal i'radi an waswasatis syayatini. Ya. Bagi seorang murid yang menginginkan untuk suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bersungguh-sungguh menguatkan hatinya dan menjaga hatinya. Nah, selalu menjaga hatinya ini condong kemana? Kita memang dawe orang Jawa kan iling lang waspada, ini memang sudah pakemnya ini. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan waspada. Hatinya ini cenderung kemana? Apakah cenderung untuk taat kepada Allah, apakah cenderung untuk maksiat? Apakah cenderung untuk bersantai-santai saja? Nah, ini menyanyiakan waktu. Ini bagi kita nggih. Allahu Akbar. Ya. Yang dimaksudkan ya akni, Imam Habib Alwi Al-Haddad mengatakan akni yang maksud saya ini, hadzal bait adalah perkara yang bisa menguatkan itu adalah apa? Bidzikrillah taala. Selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir, zikir bil lisan. Kalau pertama nggih bil lisan nggih. Dengan lisan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Dan sebagainya nggih. Dibersihkan dulu wadah kita, dibersihkan dulu kemudian untuk zikir kepada Allah. Apa ya lek bosan nggih maca zikir astagfirullah nggih mau liyane apa yang kita banyak hikmahnya di situ nggih. Di Adkar Nawawi nggih kathah niku. Maca selawat nggih. Lek kula nggih selawat nggih seneng. Ya, zikir astagfirullah lan selawat niku insyaallah. Nggih. Wal fikratu fima indallah, dan mikir-mikir apa yang diciptakan Allah, apa yang ada di sisi Allah. Dipikir-pikir ya. Gini apa yang ada gitu. Enggak semata-mata langsung dihakimi sebenarnya, langsung masih dipikir dulu. Nanti orang yang diam dan mau berpikir ini kita deketin ya. Kadang-kadang punya hikmah sesuatu yang luar biasa. Beda dengan orang yang banyak ngomong gitu. Orang banyak ngomong banyak kosongnya gitu. Tapi kalau orang diam berarti ini mereka mau berpikir. Ya. Diam itu banyak berpikir. Ya. Nanti sak ucap, sak kata itu ada hikmahnya. Ini orang-orang yang alim seperti itu biasanya. Enggak gampang mengeluarkan sebuah kata-kata. Ya. Kadang-kadang masih angel. Ya. Mereka memang betul-betul berhati-hati karena ucapan adalah bagian dari amal kita. Ya. Tulisan juga bagian dari amal kita. Ya. Mana lek ada sesuatu yang ngepost apa itu yang baik-baik aja. Ya. Yang baik-baik. Ya. Posting apa yang baik-baik. Insyaallah mungkin walaupun ada yang mencibir, tapi banyak yang mengambil hikmahnya. Apa-apa nih kita. Jadi bisa bermanfaat melalui gadget kayak Mas Fendi pintar ngedit ngedit apa ini itu bagus sekali.
Dan kemudian wa hifdzu bil bu'di an mujalasatil mahjubina, dan berusaha menjauh dari berkumpul dengan orang-orang yang berpikirannya duniawi terus, orang-orang yang terhalang. Yang kadang-kadang kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yang terhalang misalkan ya, memang ya bukan berarti kita langsung menjauh, enggak. Itu menyibukkan hati kita. Ngikut apa yang mereka bahas. Ya, ngikut ya. Nimbrung, ngomong yang enggak bermanfaat, kemudian membuang-buang, menyanyiakan waktu, menyanyiakan amal gini. Ujung-ujungnya kalau banyak amal ya cenderung ke ghibah, cenderung ke sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya jadi ngerasani dan sebagainya. Ujung-ujungnya ke sana. Makanya kita harus pintar menjaga diri kita, nggih. Kebawa, kebanyakan biasanya kebawa, nggih. Kemudian wal i'radi an waswasati syayatin, nggih. Bingung dari pengeridun syaitan. Mana nggih? Ini setan ini punya tunggangan nggih, menika nafsu. Nafsu ini condong kemana? Kalau kita ngikutin ya tambah ditungguin malah setan ya. Nggih nggih. Monggo sareng-sareng hati-hati, sareng hati-hati dalam diri kita, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, untuk taat kepada Allah nggih. Wa khalaqul jinna wal insa liya'budun. Ayat ini sudah cukup untuk mengingatkan diri kita nggih. Satu ayat pun nggih sebetulnya sudah bisa mengingatkan diri kita nggih. Kalau kita mau berpikir ya. Atau wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Seluruh manusia itu rugi, kecuali ya. Ini berarti kalau dikecualikan berarti sedikit sekali. Kebanyakan para manusia itu rugi, lalai. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, menguatkan imannya, yakin adanya Allah, yakin ada malaikat Allah, yakin adanya akhirat, yakin ada balasannya Allah. Ini pengecualian ini penyungguh. Kita masuk yang golongan yang mana nih? Monggo kita giring awake dhewe piyambak. Kita masuk golongan ini. Kecuali orang yang dikecualikan atau masuk orang-orang pada kalayak umumnya gitu loh. Kalau kita mau selamat nggih, monggo. Lalladzina amanu wa amilus sholih, beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menyampaikan kebenaran ya. Saling menyampaikan kesabaran ya. Ayat satu pun nggih insyaallah cukup ya. Wa ijabati bi ayyabati rabbil inayatil ilallah ta'ala. Kemudian wa ijabatihi bi ayyabati rabbil bil inabati ilallah ta'ala wa yasduqu fil iqbali ala Allah wala yatawaffani wala yusawwafi wala yatabata wala yuakhiru wa qad amkananu al faradu fal tandira fa'idul. Dan bersungguh-sungguh untuk menghadapkan dirinya untuk menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bersungguh-sungguh karena kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesempatan waktu. Ini makanya waktu itu adalah sesuatu pemberian Allah. Kita dikasih kesempatan. Waktu itu adalah apa ya? Sebuah kayak kita dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih modalnya itu berupa waktu. Kalau kita sia-siakan ya enggak dapat untung, malah sia-sia berkah. Enggak ada hasilnya. Maka kalau kehidupan dunia orang memberikan sebuah modal, maka enggak enggan lagi untuk memberikannya lagi. Kalau kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin, orang yang memberikan modal akan senang gitu. Oh ternyata dimanfaatkan, bermanfaat modalnya. Qala Abu Ra'i rahimahullah ta'ala siru ilallahi urjan wa makasira wa la tanzuru asihata fa in tadhira asihata batalatun. Abu Rabi' mengatakan rahimahullah ta'ala mengatakan melakukan sapa sira kabeh ilallahi ta'ala urjan pada Allah Subhanahu wa taala, urjan dengan keadaan pincang ya. Walaupun dalam keadaan pincang. Wa makasiron lan loroni awak. Berjalanlah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita dalam keadaan sakit nih. Tetap kita melakukan ibadah. Karena menunggu
wala dan ojo ngenti-ngenti sapa sira kabeh asihat. Jangan menunggu sehatnya dulu. Jangan sampai kita menunggu sehat, menunggu sembuh untuk menuju jalannya Allah. Karena kadang-kadang dengan menunggu itu adalah sebuah menyanyiakan waktu, nganggur, mulgo, batolatun ya. Batolatun ya. Jadi dalam keadaan apapun kita berusaha untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang kita yang sehat saja masih menyanyiakan waktu, apalagi sakit gitu loh. Tapi kalau sakit masih mengupayakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya sehatnya lebih jos lagi gitu loh. Wa qala Ibnu Athaillah fil Hikam ihalatukal amala ala wujudil faraghi min ru'unatin nufusi. Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan dalam kitab Al-Hikamnya menunda amal karena menunggu waktu itu adalah sebuah kebodohan ya, menunggu amal. Nanti menunggu ya, tidak jadi akhirnya ini berat sekali ya. Menunggu amal, menunggu waktu yang kosong. Oh nanti aja gitu. Akhirnya nggak kesampaian apa gitu. Nanti aja kalau sudah tua kita tak bertobat, nanti anak sudah bisa, nanti saya berbuat. Makanya perbuatan amal baik itu jangan sampai ditunda, karena kalau sudah ditunda maka akan berubah lagi pemikirannya. Misalnya kita ingin bersedekah hari ini, itu jangan langsung jangan ditunda, monggo langsung kerjakan. Kiranya menurut agama itu baik, ya langsung kerjakan. Karena kalau sudah pindah waktu, bergeser, itu karena pikiran manusia kan berubah-ubah. Nggak usah, apalagi sampai rumah, ketemu keluarga gini, akhirnya nggak jadi sedekah jadinya. Berarti itu banyak godaan. Makanya hati-hati, banyak rintangan-rintangan yang harus kita hadapi untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dari kehidupan, dari diri kita ada musuh, dari lingkungan kita juga ada musuhnya. Maka harus kita ingat kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngoten mawon dari ngaji satu fasal ini, semoga bermanfaat pada diri saya pribadi dan jamaah semuanya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau masih belajar, karena masih talabul ilmi, ngasih moco-mocone sih kurang pas nggih. Insyaallah akan diperbaiki untuk berikutnya harinya. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim.
subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Lanjut Pak. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma nawwir qalbi li nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil quwwat wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa husnul khawatim wa tasaqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadin fi kulli ma'lum lak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jazatan bil ilmi wa barakatan bi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma wina alaina wa syakaratul maut wa lafana sabana jada minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.